Halo sahabat ruang tengah mania dan sobat. Mantap. Apa tuh? Gua ngerti lah pokoknya. Ruang tengah mantap. Ya kembali lagi bersama kita di podcast Ruang Tengah. Kita sudah kedatangan Obed. Robisro. Siapa dulu dong? Apa kabar, Bet? Gila. Temen gue ini. Perkenalkan diri sendiri dong. Obed itu sebagai siapa? Si penangkap momen. Yuk. Assalamualaikum. Gue Obed. Ya orang yang nggak terkenal, yang sok pengen terkenal. Pada Nyindir gua dong. Hidup kita nih. Oh, iya. pengen berharap. Ya gue sebagai fotografer. Terima kasih undangannya buat Ruang Tengah. Oke, siap. Dari mana lu teh? Gue di rumah. Bukan, maksudnya WM. Watermark. tuh watermark. Gue biasa watermark gue story moment. Story moment. Nih, story moment ini. Obed dari Story Online. Moment. Ya, terima kasih juga Obed sudah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol lah bersama kita. Kita jauh, ku cintaimu, hanya diam. Tak bisa aku diam membisu. Ku cintaimu, hanya bisu. Tak bisa aku bisu. Ini sebelum ke Obed nih, kita kasih tahu dulu teman kita satu lagi yang botak. Oh ya, kita sekarang berdua yang botak itu kita pecat ya. Susah, nggak ada rambutnya, males, nggak bisa diwarnain. Oh ya, Bet, lu mulai moto atau tertarik sama dunia fotografi itu kira-kira kapan lu mulai gitu? Mulai kayaknya gue tertarik deh sama foto gitu. Gue tertarik sama dunia foto itu kurang lebih tahun 2004-2005. Lama juga ya. Tertarik Lama juga ya. karena mungkin waktu itu nggak ada kegiatan gabut, gue ikut temen gue yang tukang foto di kebun raya. Itu lu udah lulus sekolah tuh? Enggak, waktu itu gue masih sekolah. Kalau udah lulus berarti kan muda. Dewasa. Matang. Sekal ya. Oh, ikut di kebun raya yang goceng gitu. Enggak, waktu itu enggak Oh, nggak goceng, goceng ya, enggak dulu ya. goceng. Masih Waktu itu 1000-2000 kan. 2.500. Satu Langsung foto. jadi tuh, yang langsung jadi. Langsung jadi, tapi yang ukuran kalau sekarang tuh 4M. Kecil, Oh, yang yang kecil kecil. tuh, kecil. Tapi bukan pakai Polaroid kan? Dulu Polaroid itu termasuk kamera mahal. Iya, Polaroid. Waktu itu kita pakai masih SLR. masih SLR. Dia pakai film, potong gitu. Cuci di situ waktu itu ribet sistemnya. Bingung ini bisa lama. Kalau sekarang kita foto bisa kita minta nomor HP, kita kontak. Iya. Dulu enggak. Kita foto, kita cuci kurang lebih 1 jam lebih. Itu nyuci. Nyuci Itu dulu. gue penasaran nyucinya pakai apa sih? Soklet apa rinso? Baikin ya, baikin. Jadi putih dong. Putih ya pokoknya. Enggak, waktu itu kan kalau gua enggak ngerti pagi itu temen gue yang bikin jadi ada tempat khusus buat nyucinya. Itu kan fotografer banyak tuh di kebun raya tuh. Jadi emang tempat cuci emang satu orang, ada tempatnya khusus. Jadi beres moto dia lari buat cuci. Waktu itu masih klise ya, dipotong, klise. beres potong, Kodak. ada ya potong, cuci, gua nggak tahu. Itu. Lama kejadian. Waktu itu masih. Nah mulai dari situ itu kurang lebih sekali, 2 kali, 3 kali. Awal dari situ yang awal ya gua kalau nemenin temen gue suka dikasih duit tuh waktu itu 1.000 mah gue suka, karena kan waktu itu tawarin gue suka tawarin apa mau Lu foto jadi nggak? calonnya. Iya calon jadi kena Jangan calo dong. Oh, bukan apa? Marketing. Marketingnya. broker Broker. biar keren ya. Yoi, Alias broker. Diong. Anjing. Iya. Ya waktu itu Foto. ya tahun segitulah. Ya tapi kan tahun segitu lumayan lah, 1.000 itu bisa biaya lah, ngerokok bisa banyak gitu ya. Gua super dapat 3 batang. 3 ya. 2004 itu 3 batang. 3 batang waktu itu gue suka batang. Harganya masih murah. 3 batang pokoknya. Nah dari situ gue sempat dalam waktu gue lulus sekolah, gue kerja, gue pengen belajar lagi. Dari kerja dulu sempat beli, karena sibuk kerja beli doang.
kepake. Beli kamera. Iya. Kamera pertama lu apa? D70. Gue Nikon. Gue Iya. sebut merek. Ini toko sponsor. Jangan. Tapi Nikon bagus kok, bagus Nikon. Yang kuning itu ya. Gue nggak bisa. Spesifiknya Nikon kayaknya. Gue kalau bicara soal bagus, kayaknya gimana kebutuhan sih. Gue nggak bisa bilang, si Anu ini kamera ini bagus, ini bagus. Gue nggak bisa. Itu baik lagi selera orang. Beli, gue kerja sibuk, gak kepake dong. Ya. Namanya anak muda kan, pengen party, pengen ini. Gue jual tuh kamera, iya kan? Iya. Jual, yaudah, nganggur utang lagi nggak ada kesibukan lagi. Nah, biasa kerja gue kejar lagi, gue beli lagi. Nikon lagi, gue beli lagi. Nah dari situ gue beli, karena mungkin nganggur kali ya, orang biasa kerja, nganggur, nggak ada kesibukan, gabut. Ya gue pedalam lagi yang dulu pernah gue dikasih tau teman gue, karena mungkin yang dulu gue diajarin tuh masih SLR, yang gue beli udah DSLR. Nanti kita tanya ganti lagi nih, masalahnya udah ganti lagi nih gitu kan. Teknik dan sebagai cara mau apa. Waktu itu gue beli DSLR agak mudah. Mengoperasikannya. Ya, mengoperasikannya agak mudah. Ya pencet-pencet dikit lah, di tombol-tombolnya kelihatan lah, dia udah di kita. Di situ gue kurang lebih 3 tahun otodidak, gue belajar baca-baca di YouTube, gue lihat di forum-forum waktu itu gue masih aktif di forum Kaskus. Kaskus. Waktu pertama kan. Sundul kan. Gue waktu itu di Kaskus, gue banyak ilmu gue waktu itu di Kaskus, banyak baca apa sih ini. Cuman yang gue tangkap terkadang apa yang gue baca itu nggak sesuai dengan apa yang gue praktekkan. Intinya kayak gini, berguru tanpa tuan ini. Jadi lu kayak berguru hanya sekedar visual. Kalau kata guru ngaji, lu ngaji tanpa guru, yang ngajarin lu setan. Iya kan? Iya. Hati-hati gigi lu coba. Minum? Nggak usah. Minum kopi. Kopi juga ini. Nah, gue baca, gue terjun praktek di lapangan, gue nggak bisa gitu. Jadi gue sekedar baca gini, gue praktikin, ternyata beda. Nah, akhirnya lambat laun terus gue belajar moto lagi. Gimana sih? Gini. Ternyata ada di mana yang gue temukan, apa yang gue baca dan apa yang gue perhatikan itu bukan basic dasar. Apapun yang kita kayak gini, kita masuk sekolah, apa yang kita ajarin, kita belajar baca loh, dari A sampai Z, 1 sampai 1000 atau berapa, ya kan, kita aja itu. Nah, yang gue belajar fotografi, yang gue pelajarin yang banyak di forum itu justru bukan A sampai Z, bahkan bisa jadi P sampai Z. A-nya itu ketinggalan, A, B, C, D-nya itu ketinggalan. Ya udah jadi nasi. Ya udah jadi nasi. Dan kan gue nggak tahu prosesnya dari nandurnya, jalan mundurnya kan. Bajaknya. Ada, tapi ada loh yang nandur maju. Ada. Jangan. Oh, dia tahu. Jangan. Iya, jangan. Inisialnya aja. Iya. Jangan. Nah, itu aja gender. Ini sih poinnya kayak gitu. Nah, Si babi. Pakai ke situ. Ya kan ada. Dia suka moto enggak? Enggak kan? Temennya yang suka kan? Pak SBY suka. Oh iya, bener. Ada itu. Bagus. Foto-fotonya bagus. Kameranya bagus. Terus udah. Jangan ngeri tuh. Bapak ini konten baru ya. Jangan sampai diciduk, Pak. Itu. Saya mohon maaf ya. Bercanda. Tapi ada pasalnya. Oh iya. Tapi kan maaf ya. Enggak usah tapi lah. Ya maaf udah kalau gitu. Tapi sorry Bet, gue potong. Dalam masa pencarian dan pendalaman ilmu lu di dunia fotografi gitu kan. Objek-objek yang lu foto itu apa aja sih gitu? Apa lu ngejablay apa aja gue foto deh gitu. Gue model pertama gue yang gue foto tuh bini gue. Berarti pacar gue. Orang nih. Orang ininya orang. Gue kira lu landscape. Enggak, masa gitu. Kan lu berbicara soal
Apa yang lu foto pertama kali? Gue beli kamera, gue foto. Pacar gue cetak, udah. Pertama kali kan, nyobain tuh kamera. Tapi itu beneran memang modus nih, modus PDKT apa? Ya gimana nih? Sebenarnya sih banyak ini. Ya, yang hafal fotografer tahu aja lah. Sebenarnya Curiganya sih itu sih. Iya, bener. untungnya gue jadi fotografer itu emang udah bokin. Oh iya. Jadi enggak. Tapi banyak juga sih fotografer yang modus ya kan. Yang tadi lu maksud kayaknya. Iya, maksud gua sih ke arah Iya, situ. iya. Maksud gua. Foto belakangan yang Iya. penting gue bisa dapat kontaknya ya kan. Nah, Pura-pura speak ya mau gak gue foto Pernah iya. banget itu gue. Iya. Itu gak usah ketawa, mikir anjing. gue tahu itu. Salah satu jadi cara kenalan. Iya sebenarnya itu poinnya. Jadi dianggap masih orang yang awal atau belum paham sih. Ya itu emang modus paling akurat. Nah, balik lagi ke perjalanan lu. Hampir 3 tahun berarti lu kan. Nyari-nyari segala macam. Pada akhirnya lu ngomong sama diri lu, kayaknya gue udah ada deh bekal buat jadi seorang fotografer gitu. Ya. Akhirnya kan ya gue siap deh disuruh moto. Udah bisa nih gue, ilmunya udah ada nih. Jago belum, karena harus masih banyak belajar lah pasti ya dalam setiap hal juga. Cuman kapan momen lu sadar bahwa udah mampu nih? Gue sadarnya, gue ngerasanya udah mampu di saat tekanan hidup mulai tinggi. Bet suruh kreatif agak tengah. Iya. Oh iya. Lu banyak ngatur aja. Di saat tekanan hidup mulai meningkat, di saat lambung gue sudah menjerit akan kehidupan ini, yang lu kapan kasih gue chicken, lu kasihkan asin terus. Nah di situ lagu mulai Disimpulkan dalam satu ini ekonomi. Enggak, sebenarnya gue putar dulu tuh seakan-akan indah Oh banget. iya. Diperhalus dong. Jadinya langsung dirangkum tuh. Masa langsung BU bos. Iya. Ada wedding nggak bos? Iya. Bener. Anjir. Kan seakan-akan tuh bagus bahasanya, nggak usah ditegas lah, ya paham. Ya di saat itu yang gue salah. Ya walaupun belajar juga. Nah, di saat gue pertama moto itu, ya wah ternyata foto itu seperti ini. Tak seperti apa yang dibayangkan. Gue ngeliat fotografer di Facebook, di YouTube yang gedung lamennya keren, riasannya keren, lightingnya bagus, ya kan? Ternyata yang gue foto itu di rumah yang ala kadarnya, gang sempit, lampu sepaneng, ada warna biru, kuning, merah. Sama kipas yang nyembur air ada nggak? Waktu itu belum. Belum. Ada. Waktu itu kipasnya masih kipas. Blower yang di bawah. Oh ini Mas Pion. Tahu Mas Pion yang. Iya. Dada. Kalau udah ngegedek dia berisik krek. Nah, Ada nggak muter gini doang? Nah, dia kalau udah capek, dia udah mulai siang, dia udah patah encok lah ya, dia muternya di kiri terus di Ya, pandang. kadang kalau udah jam 1 Iya. si kipas anginnya minta dikipasin. Iya. Udah berasap tuh. Ya itu yang gue ya di sini Sulit tuh ya, kayak gitu ya. berat. Sedangkan kamera gue yang zaman segitu, Oh iya, dulu keterbatasan itu juga lah ya. karena emang teknologi waktu itu kan belum kayak sekarang. Jadi maksudnya dulu aja kamera lensa nggak kayak lensa sekarang. Lensa dulu. Teknologi kamera nggak kayak sekarang. Yang mampu menangkap cahaya dalam low light sekalipun. Ya kita ngandelin dengan bener-bener otak aja. Bener-bener Improve lah ya. bener-bener improv. 70-30. Emang 70 tuh otak kita. 30% hanya alat. Ya, itu. Jadi emang bener. Jadi kan ada bahasanya tuh MN jadi buat katanya the man behind the mind behind in the gun. Itu katanya. ya. Ya kan? Kayak gitu Yang ya. itu yang door. Tembak. Enggak sih, sebenarnya sih emang benar TV-nya itu. hilang nanti. Itu benar. Kamera itu sekedar alat kita yang mengontrol. Walaupun dia harganya tidak ternilai, manusialah yang mengoperasikannya. Sehebat apapun alat itu, semahal apapun itu, dan setinggi teknologi alat itu, kalau orangnya itu tidak mempunyai
feel kemampuan untuk menguasai alat itu. Basicnya lah ya. Basicnya itu bukan kita yang mengatur alat, tapi alat itu yang mengatur kita. Iya. Sebenarnya kayak gitu sih. Keren tuh buat para fotografer pemula belajar sama Om Obet. In the sky. Ini sekarang. Kita sebenarnya gue sharing pengalaman aja yang gue rasain sekarang. Iya, ini kita sharing. Yang sekedar Dia penasaran katanya. Iya, karena gue nggak pernah punya kamera gitu, punya kamera yang bukan Nikon. Canon. Oh, Bukan. Canon. Karena kenapa ya selalu diversusin dia itu ya men? Men. Masih. Ya kan nih. Baru juga dikit. ya Ya sekarang karena itu mungkin brand besar, Brand lah, besar, brand brand besar besar. aja. Kayak kalau di mobil itu kayak Gue pengen ada yang Toyota jawab dan aja, sebagainya gitu kan. Terus gimana men tadi? Apa coba? Lupa. kan gua. Coba. Ya dulu Lu pernah punya teman, punya kamera. kamera, tapi ya kamera ya buat sekedar ya udahlah foto-foto biasa aja gitu. Gua Berharap ada cewek yang lihat, ih gila Nah, fotografer tuh. tas tetap Tas bagus, tas. ya, tas kamera kotak gitu kan. Yang sosok ribet ini tas ini Iya, apa? Iya bener-bener. Biar kelihatan keren ya. Kalau dipikirin sekarang, gua ngapain dulu ya? Moto cuma autofocus udah Modenya auto anjing. tinggal pencet selesai. Mana gambarku? Ada. Kadang Iya bener. Jangan. biar ini dapat biar seksinya itu biar keluar. Aku ada tenda. Ya mungkin termasuk cara yang gitu juga sih Bang. Wow. Karena gini, kenapa gua nggak lanjut dulu? Ternyata kan si gearnya ini upgrade-nya mahal juga gitu. Waktu itu kan gua, ini mahal ya kamera ya. Lensanya ada lensa ini itu segala macem dan bingung gua, bingung belinya. Bingung makainya, bingung fungsinya, bingung belinya. Udah triple bingung gitu. Makanya kan ya salut lah buat teman-teman yang ada di dunia itu. Lu bisa spend money buat hobi lu. Ya mungkin dulu hobi, sekarang jadi profesi. Yang akhirnya kan ya balik lagi. Setelah proses yang lu jalanin, sekarang kan lu bisa menghasilkan dari hobi yang lu lakuin. Ya paling enak kan hobi dibayar gitu. Ya istilah kata hobi yang dibayar. Nah, foto pertama yang dibayar atau jasa fotografi ya, lu yang pertama yang dibayar tuh apa? Moto apa itu momennya? Wedding kah atau model kah? Gue wedding. Yang pertama itu wedding. Wedding. Karena gue masih waktu itu gue merasa harga itu gue dibayar itu dulu prinsip gue gini, pembayaran gue ketika klien gue seneng, bahagia, seneng dengan hasil foto gue, itu suatu bayaran gue dulu Ya. Tapi yang bayar dengan real itu ketika gue mau wedding. Karena kenapa gue minta bayaran itu, karena emang jelas ada HPP buat untuk pengerjaannya. Nah, Dan emang harus ada kelebihan lah buat untuk jasanya itu. Walaupun waktu itu nominalnya nggak besar. Lu tahu pertama gue foto wedding berapa duit dibayar? Tahun berapa tuh? 2013. 13. 2013. Hah? Berapa? Setiap ada lebih lah pasti. 350.000. Kau banget. Itu berapa lama? Hah? Berapa lama? Dari pagi sampai ngantuk biasanya. lu sampai gila. Sampai ngerasa itu kue talem dari seger sampai basi. Kue talem anjing. Iya gue inget itu. Kue talem kayak gimana? Gue di Ada yang lu itu tahu kue talem gak ini? yang lengket. Lengket, Oh, iya. ya kan. Lu kalau masih seger tuh nggak lengket kan. Ini Lu sampai kalau lengket. udah beres tuh lu gini ada kayak lengketnya kan. Ya Itu ada. iya, Ya. gue rasain gitu dari itu kue ngerasa seger sampai gue beres gue tuh udah basi. Itu biasanya kerupuk udah loyo tuh. Tahu udah loyo. Enggak gini. Ngelawan itu. Iya itu gue rasain kayak gitu. Tapi bukan teman yang lu fotoin kan? Itu teman. Oh teman. Itu teman. Walaupun Tapi di tahun itu untuk
apa untuk lu foto di wedding itu harga segitu itu harga standar. Rate normal kagak? Enggak. Itu kalau nggak salah di tahun segitu rate normalnya itu sekitar 500 untuk fotografer pemula Iya, untuk kelas-kelas Iya. itu minimal 500.000 sampai Bukan profesional ya. 500 ribuan sampai 700.000 itu tahun segitu. Oke. Baik. Nah ini sekarang gue pengen nanya, sekarang kan teknologi udah makin canggih, gear udah makin wah hebat, bagus segala macam. Fotografer juga udah makin banyak bermunculan dan editor foto udah makin canggih sekarang. Nah kadang juga sulit ngebeda ini setelah hasilnya keluar gitu kan. Ini yang motonya jago apa yang editnya jago nih. Nah fenomena kayak gini menurut pendapat lo kayak gimana tuh antara seorang editor yang bagus dan fotografer yang Jadi bagus? kayak moto nih, bodoh tenang aja lah, nanti tinggal editor yang ngerjain gitu kan. Moto mau kurang. Itu kan terjadi, maksudnya kan di skena fotografi ini kan terjadi yang kayak gitu kan. Kalau gue sih ngeliatnya kayak gini ya untuk yang tadi seperti tanya. Orang berpikir ini yang fotonya yang bagus atau editornya yang bagus. Kita cari dulu sumber masalahnya nih. Satu yang dianggap editor fotografer yang bagus atau editor yang bagus itu masih 2 orang atau 1 orang? Ya dua orang lah, anggapin ada 2 orang nih. Anggap gua, misalkan gua yang foto, yang penting bisa jepret aja gua dah. Hasilnya, lu pengen hasilnya bagus, senang gua punya editor yang bagus. Berarti kalau gitu, lu bukan fotografer, bukan seorang fotografer. Bagi gua lu bukan seorang fotografer. Fotografer itu harus bisa ngedit. Enggak, bukan suatu kewajiban. Fotografer tuh nggak harus ngedit. Fotografer tuh nggak harus bisa ngedit. Bagi gua. Lu bisa pantas disebut fotografer. Orang yang memang benar-benar melakukan kegiatan fotografi. Dia makanya disebut fotografer. Otomatis dia harus paham. Memahami. Kalau lu sekedar moto kayak gitu, lu bukan seorang fotografer. Lu hanya tukang foto. Artinya kan berarti karena ini jadi bisnis kan kemudian si dunia fotografi ini kan jadi bisnis gitu kan. Dan semua orang itu ya bisa ngambil yang sisi yang tadi ya, moto yang penting ada gambar aja, hasilnya serahkan ke editor gitu kan. Karena itu di bisnis itu yang mereka mungkin ya gue sepakat sih dengan pernyataan lu, ya lu bukan fotografer kalau kayak gitu gitu kan. Karena ada pakem-pakem yang harusnya lu jalanin nggak lu jalanin. Iya benar. Ada kalanya juga gini yang gue rasain, keterbatasan di mana editor itu kalau emang hasil foto itu jelek ya jelek. Benar, setuju gue. Nggak bisa lu. Iya sih benar. Seni itu kan proses dari awal, jadi bukan menciptakan sekedar yang berpikir foto berarti ntar editor. Nggak bisa kayak gitu. Fotografi itu bukan hanya memindahkan dari objek visual ke digital. Fotografi itu menciptakan cerita. Fotografi itu apa yang lu foto hari ini 10 tahun, 50 tahun ke depan lu masih melihat, masih enak. Momen abadi ya. Iya kan. Fotografi itu harus punya cerita. Banyak yang gua sayangkan dan gua rasa sia-sia ya buat untuk sekedar saran buat untuk para fotografer pemula. Dengerin anjing. Gini. Kalau lu sekedar motret model cantik tanpa lu potret, foto itu udah tercipta. Ya. Setuju. Dia udah cantik, bro. Tanpa lu foto, udah pasti bagus hasilnya. Belajar dari menghasilkan objek itu dari hal di sekitar kita dulu aja. Kalau menurut gua, pahamin dulu dasar fotografi, baru lu ke step berikutnya lagi. Basic dasarnya dulu aja lu harus pahamin itu, supaya kedepannya lu bakal tahu cara memotret yang baik dan benar itu seperti apa maksudnya. Artinya kan
pada akhirnya gear apa yang lu pakai lu akan menyesuaikan. Iya. Karena apa? Lu punya kualitas, lu punya ilmunya. Punya ilmu yang benar, ya kayak Valentino Rossi lah dikasih Nio Embel juga dia bisa ngebut. Iya. Boleh ngerokok kok di sini. Boleh tenang aja. Dari tadi kok kita ngerokok. Ya ini juga edukasi buat teman-teman gitu kan. Iya. Ya karena bisnis ini semakin berkembang yang sangat maju dah sekarang, khususnya di Bogor lah ya. Maju banget. Sangat maju banget. Ini masih kan. gua masih potensi fotografi itu masih panjang, masih Masih luas. panjang. Gua baca juga sih masih Bukan panjang. sekedar di bola aja ya. Iya. Itu luas. Iya. Gue baca juga web kayak gitu. Nah, berarti kan sekarang lu fokus untuk jasa fotografi lu di sport berarti kan. Semua. Dia semua, Oh, men. lu semua. Dia semua. Kalau lu enggak, Kalau gua makanya semua belajar, juga. makanya belajar, Semua. makanya. Ya kan ada dia. Apa-apa gua ngajak dia. Lu tanya aja dia. Sorry temen gue repotin ya. Udah biasa. Nah, gua mau nanya nih, Bet. Udah dari wedding itu kan ya naik. Tiba-tiba bisa ke sport. Sekarang kan ya lu akuin lah paling banyak sport dong. Iya. Di lu. Ya. Di story moment ya kan? Iya paling Lebih banyak banyak. sport gitu. Nah itu kapan? Karena gue dengar tuh FG ini kan dulu sepi nih. Dulu tuh hanya ada pokoknya yang pasti kesebut tuh lu si ini si itu si ini gitu. Hanya sedikit gitu, nggak kayak sekarang gitu. Nah itu awalnya tuh kapan? Ada sebutan di gue pelajaran tuh dulu paling tuh cuma sih ada nama Obet. Udah itu dong. Kapan? Waktu itu tuh yang pertama gue fotoin tuh anak pabrik waktu itu. Pabrik? Iya, anak-anak orang-orang pabrik yang suka main bola waktu itu. Fotoin dong, gue bilang bola fotoin. Oh ya udah waktu itu kan. Waktu itu gue sempat nggak berpikir bayarannya, tapi emang dia sendiri yang bilang, ntar dibayar kok, aja. Nah mulai dia segitu, nggak kayak sekarang dengan harganya. Waktu itu kan masih, ntar bayarlah dengan segini, ya kan? Oke. Dan waktu itu gue untuk di dunia fotografi masih ada tetap lebih senior dari gue masih ada. Iya. Masih ada. Walaupun cuma beda lighting ya, paling beda bulan lah. Waktu itu, nah dari situ, mulai step gue dikenain, oh ada nih fotografer juga baru nih, kan? Ya mulai gue, bukanlah press list harganya segini. Sampai sekarang ya, kalau gue ingat itu sempat nggak kerasa juga, waktu tuh nggak kerasa, cepet banget sumpah. Sampai banyaknya fotografer spot di mana-mana. Itu nanti itu ada pertanyaan khusus dari gua itu. Itu lu kapan dulu nih? Ya jadi gue 2018 gue fotoin anak-anak pabrik, orang-orang kerja. Bukan tele yang sekarang, yang gue pikir tele dulu itu yang tele yang sekarang harganya tuh udah di atas mobil, harga mobil.